Loh, errornya di mana, Bang? Perhatikan, di Bible bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu. Nih di Bible bunyinya bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah itu. Lihat, lemparkanlah itu, bukan lemparkanlah tongkatmu. Nah, kemudian Al-Quran merevisi yang bunyinya lemparkanlah tongkatmu. Nih, direvisi di dalam Quran surat Toha ayat yang ke-31. Nih, lemparkanlah tongkatmu. Direvisi jadi di dalam surat Toha ayat yang ke-18. Lemparkanlah ia. Nah, Bang, apa bedanya, Bang? Lemparkanlah ia dengan lemparkanlah tongkatmu. Beda. Kalau lemparkanlah ia, ini mengindikasikan bahwa sebelumnya tadinya Musa itu ditanya. Nih, contoh nih ya. Nih, Musa ditanya nih. Nih. Apakah yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Maka perintah selanjutnya bukan lemparkanlah tongkatmu, tapi lemparkanlah ia. Lemparkanlah dia itu, karena tadinya ditanya. Nah, sama seperti Bible. Nih, Tuhan berfirman, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Nah, ini adalah merupakan revisi. Nah, kalau di dalam surat Toha ayat Al-Qasas ayat yang ke-31, bukan lemparkanlah ia, tapi lemparkanlah tongkatmu. Nah, sebenarnya apa? Maksudnya poinnya apa? Di dalam surat Al-Qasas ayat 31, Allah nggak pernah nanya ini. Coba kamu baca ayat sebelumnya nih. Ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan yang ada diberkahi dari sebelah potong kayu. Ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan semesta alam. 31. Dan lemparkanlah tongkatmu. Allah tidak pernah nanya di sini, apakah yang ada di tangan kananmu? Nggak pernah nanya. Makanya saya bilang, mana pertanyaan saya kepada kamu Daman, yang diucapkan Allah kepada Musa, wa an alqi asok atau alqiha. Nih, wa an alqi asok atau alqiha ya Musa. Coba jawab, yang mana yang diucapkan Allah kepada Muhammad? Makanya saya bilang Quran jiplak Bible dengan keliru. Meninggal dunia, Daman. Terlalu mudah ya, Dis. Oke. Silakan. Silakan. Oke, mulai, Dis. Oke, teman-teman sekalian. Berarti dia memang rugi disekolahin dulu sama emaknya ya. Dia nggak tahu arti kata ganti, guys. Contoh ya, bagi Edis nih yang dia tanya, Allah udah pernah menyebutkan tentang tongkat. Apa di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkanlah iya. Kan nggak mungkin dari kucing yang dilempar. Sama seperti Edis lagi bawa nasi ini. Ini Edis, beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa langsung paham dengan kata ganti. Di situ ada alqaha, ha itu dinamakan dengan damir muannas ghaibah. Damir muannas ghaibah dinamakan dengan kata ganti. Kalau di dalam bahasa kita Indonesia dinamakan dengan apa Edis dalam bahasa Inggris, saya lupa. Dalam bahasa Inggris apa namanya? His, her, itu dan semuanya his, her, him. Itu adalah kata ganti. Kalau Nabi Musa itu pintar otaknya. Apa pintar otaknya Nabi Musa? Apa di tangan kananmu? Tongkat. Lemparkanlah iya, tongkatnya yang dilempar. Kalau Edis lagi bawa makanan nih, apa itu Dis di tangan kananmu? Nasi padang. Makanlah iya, Edis makan tai kucing. Itu bedanya Islam dan Kristen. Jadi sistem pikirnya beda, guys. Benar. Makasih. Oke. Sekarang kita jawabkan sebelum. Oh, apa tadi dibilang? Keliru mengutip bla 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 bla. Yang keliru itu gini, Dis. Cara ngasih nampak yang keliru nggak kayak gitu. Ini gini, Dis. Ini kan firman Tuhan ya, Dis ya. Nah, ini firman Tuhan 2 Samuel 32. Di Hebron lahirlah anak Daud, anak laki-lakinya. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Berarti masalah anak Daud ya. Anak Daud yang kedua namanya itu Kileab, Dis. Nama bapaknya siapa? Abigail. Posisi anaknya yang keberapa? Yang kedua. Oke.
dalam Tawarikh inilah anak-anak Daud yang lahir di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anak kedua ialah Daniel, meledak kepala kita dis. Siapa nama bapaknya? Abigail. Nah ini kedua namanya Kileab. Nama bapaknya Abigail. Ini anak kedua namanya Daniel. Nama bapaknya Abigail. Anak kedua juga gitu. Itu kalau mau menunjukin sesuatu yang kagak jelas, Edisku. Ini dijawab nanti kenapa bisa berbeda ini Daniel sama Abigail nih. Itu dijawab nanti ya. Oke, sekarang kita gambarkan kepada ilustrasi kepada Edis. Berapa menit lagi? Udah mulai? Ini berapa menit? Edis, kok nggak nampak aku? Oke, kita lanjut dulu. Oke, bahwa Al-Quran yang harus kita ketahui teman-teman ya. Bahwa Al-Quran itu sifatnya itu ada khabari, insya'i, sana'i, du'ai, muhakkam dan segalanya. Apa itu khabari? Adalah menceritakan kisah-kisah terdahulu yang pernah diselewengkan. Makanya dikatakan dalam Taurat dan Injil itu banyak cerita yang telah diselewengkan. Lalu kemudian diajarkan kembali di era Rasulullah untuk menceritakan bagaimana kemudian fitnahan-fitnahan yang terjadi, yang dicatatkan oleh tangan-tangan jahil manusia, tidak lain hanya mengikuti hawa nafsu mereka untuk menuhankan dan mengkhianati Tuhan. Lalu Tuhan sekarang gini, Dis. Kamu bilang Islam menjiplak Kristen, lalu Kristen jiplak siapa? Yahudi. Masalahnya Yahudi kagak ngaku. Kagak pernah Musa tuh ngajarin nyembah anak manusia, kagak ada deh. Mau sampai mati kagak ada. Ya, Yahudi ini kagak percaya nih. Kalau enggak, Musa lah adalah orang pertama. Orang pertama apa? Musa lah adalah orang yang pertama mengatakan, wahai murid-muridku, nanti Tuhan akan lahir dalam rahim manusia. Kalian murid-muridku nanti, kalau Tuhan lahir sebagai manusia, jangan kau ragukan. Memang benar aku pernah menjabarkan kepada kalian, Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia. Tapi tolong ceritakan kepada mereka nanti. Ya, aku kasih tahu kepada kalian, nanti Tuhan bentuknya manusia dan juga anak manusia, kalian imani ya. Wajar Yahudi meludahi kalian. Musa aja kagak pernah ngajarin, Des. Kagak pernah diajarin tuh. Itu ajaran datang dari mana? Datang dari mana? Dah sakit kepala gua mikir itu ajaran. Itu satu. Saudara nggak usah masuk. Salah tekan. Oke, selanjutnya saat kita meninjau ini, kemudian menceritakan kitab Yahudi. Lah Yahudi kagak pernah itu Musa ngajarin tentang anak yang lahir nanti manusia itu Tuhan. Seharusnya Musa lah adalah orang yang pertama menceritakan kitab elo, menceritakan Tuhan elo, agar nanti muridnya agar tidak tersesat dan mengimani. Lalu ajaran kalian itu datang dari mana? Itu bawa-bawa kisah Nabi Musa. Lu bawa Nabi Musa, kalau itu kitab lu, lah itu jelas-jelas bukan kitab lu. Tadi temanya yang menjiplak. Oke, menjiplak itu mengambil kisahnya. Ini bukan menjiplak, kagak diakui, Dis, kagak diakui. Ini ajaran datang dari mana? Jawab, Dis. Kapan Musa mewanti-wanti muridnya agar muridnya menerima Tuhan dalam bentuk manusia? Satu ayat saja sampai kiamat kurang 7 hari juga kakak akan pernah ketemu, Dis. Jelas. Teman-teman kita udah jawab ya, kita lihat dia ngejawab apa enggak, lihat nih. Pasti framing aja, kagak ngejawab. Lanjut, Dis. Si Daman kayak putus asa begitu. Dibilangnya saya nggak tahu kata ganti katanya. Baik ya, kita balik dulu kamera kita. Kita sabar ajarin orang Islam ya teman-teman ya, karena ya memang mereka ini IQ-nya memang di bawah rata-rata. Baik, kita mulai dulu, ya. Mulai baik. dulu. Baik, Daman. Di sini Musa bertemu dengan Allah di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Bible Musa bertemu dengan Elohim. Musa ini ditanya, apakah itu yang ada di tanganmu? Dijawab Musa, tongkat. Maka kalimat selanjutnya, perhatikan Daman, perhatikan. Kalimat selanjutnya, lemparkanlah itu. Nah, itu atau dia. Nah, kata itu atau dia ini merujuk kepada tongkat yang tadinya sudah disebutkan. Saya tahu, misal, Daman, apa itu? HP. Lemparin itu apa? Itu pasti ke HP itu juga. Karena tadinya sedang membicarakan subjek itu. Makanya kata itu merujuk kepada apa yang barusan dibicarakan. Nih, perhatikan sekali lagi biar kamu nggak salah paham. Perhatikan, nih ya.
Di sini jelas, nih di dalam Bible nih. Nih, perhatikan Daman. Kamu perhatikan ke sini Daman ketika saya bicara. Iya, saya lihat, saya nampak. Nih, Saya nampak perhatikan. ini, saya nampak. Tuhan, ini saya lagi bicara Daman. Tuhan berfirman kepada Musa, ya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Maka firman Tuhan bukan lemparkanlah tongkatmu, tetapi lemparkanlah itu. Nih, ada kata itu, nih. Kenapa kok pakai kata itu? Karena tadinya ditanya, apa yang di tangan kanan di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Jadi kata itu merujuk ke tongkat. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an, apakah Quran menyebutkan bahwa Allah tadinya bertanya nih di dalam surat Al-Qasas ayat 31, wa an alqi asaq wa an alqi asaq. Nih, kenapa bunyinya lemparkanlah tongkatmu? Ini bunyinya lemparkanlah tongkatmu, bukan lemparkanlah itu. Nah, coba Daman, kenapa kok di sini bunyinya lemparkanlah tongkatmu? Karena di dalam Al-Qasas ini Allah tidak pernah nanya sama Musa. Sebelumnya dia nggak nanya apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, nggak ditanya. Makanya perintahnya, ya, fiil amarnya bunyinya wa an alqi asok, lemparkanlah tongkatmu. Nah, ayat ini Daman direvisi oleh Al-Qur'an oleh surat Toha ayat yang ke-19. Bunyinya bukan alqiha, bunyinya bukan wa'an alqi asok. Bunyinya alqiha, lemparkanlah ia atau itu. Kata itu ini adalah kata ganti yang merujuk kepada tongkat. Karena apa? Karena tadinya Allah nanya nih, apakah itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul dia dengan kambingku dan bagiku masih ada keperluan lain. Nah, ini Musa ditanya apa yang ada di tangannya, bukan untuk apa yang ada di tangannya. Ya kan? Nah, makanya kadang-kadang Musa di Quran ini agak-agak lain. Yang ditanya apa itu, bukan untuk apa itu. Nah, terus dijawab, diperintahkan oleh Allah, lemparkanlah ia. Kenapa di sini bunyinya bukan seperti yang di sini? Kenapa bunyinya bukan seperti yang di sini? Wa an alqi asok. Yang mana yang benar? Yang mana yang diucapkan Allah kepada Musa? Lemparkanlah tongkatmu, versi Al-Qasas ayat 31, atau lemparkanlah dia. Coba. Tolong kamu jawab ini dengan jelas. Yang mana yang benar? Alqiha ya Musa atau wa an alqi asok? Yang mana? Ini menunjukkan bahwa Quran jiplak dengan keliru. Nah, mengenai ayat yang kamu bicarakan mengenai keturunannya Daud ini anaknya ini, tunjuk ayat di Quran yang benar yang mana? Meninggal kamu. Tunjukkan ayatnya dalam Quran yang benar ini, kemudian berubah jadi ini, silakan. Temanya menjiplak, malah kau lari kemana-mana. Ya, nangis dia, meninggal. Meninggal. Oke, coba mulai. Oke, mulai, mana? Kasih waktunya. Udah mulai. Silakan. Ya, teman-teman ya. Kitab mereka yang salah nulis, kita yang disuruh tanggung jawab. Ini orang gimana ceritanya? Ya, dia ngehamilin anak orang, gua disuruh tanggung jawab, guys. Ini orang, dasar bani kabur, bani tak bertanggung jawab ini, guys ya. Sekarang gini, Dis. Sebelum kita masuk ke Al-Kahf sama Asaka, ya. Yang harus kamu ketahui, kecuali ya, dhamir itu akan salah. Nabi Musa bawa di tangan kanannya itu tongkat, tangan kirinya nasi padang.
Begitu dikatakan dengan kata dhamir ataupun kata ganti, Nabi Musa tanya balik itu, yang mana nih, nasi padang apa tongkat? Masalahnya cuma bawa satu benda. Ketika Allah mengatakan dengan kata ganti, lemparkanlah ia, diganti, pakai kata ganti doang. Apa yang jadi masalah? Edis, lu maksudnya kagak diajarin, maksudnya SMP lu harus dipertanyakan, Dis. Lu belajar bahasa Inggris, diajarin bagaimana him, her, dan semuanya. Lu belajar bahasa Indonesia, diajarin dia, itu, dan segalanya. Sekarang Edis, sekarang gua bahas ini kitab lu ya. Oke, kita bahas kitab gua dulu dah. Gua yang paling penting adalah ini, orang Islam aja tahu dulu. Soal lu kagak tahu juga kagak peduli gua. Oke, ini Dis. Mana dia? Ini yang bikin lama, inilah bikin ini. Oke, ini masalah al-kiha ya, Dis. Al-kiha ini kata damir, ya, yang isi daripada damir itu adalah hiya. Damir itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada huwa sebagai damir laki-laki. Ada hiya kepada kepada damir yang dikatakan perempuan. Ada juga yang dinamakan damir muannas itu ada dua. Ada yang namanya muannas hakiki, ada yang namanya muannas majazi. Dan gua tahu Kristen nggak sampai otaknya ke situ, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang paling penting kita di Islam itu nggak ada yang namanya standarisasi Roh Kudus doang. Karena ibaratnya standarisasi dalam Islam. Ketika lahirlah Denomones. Kenapa? Ya karena gue comot ayat ini lahir Wones. Kenapa? Gue punya Roh Kudus. Dah bilang buat Tritunggal nggak punya Roh Kudus. Sekarang Tritunggal comot ayat ini lahirlah Tritunggal. Wones nggak punya Roh Kudus. Standarisasi kalian Roh Kudus bukan otak. Standarisasi kami otak. Kami tahu. Begitu dikatakan kata-kata. Contoh ini Dis. Ya, ada orang nih ngomong. Ya, ada orang ngomong nih. Satu orang ngomong kepada Edis yang lagi pegang nasi padang, ya. Ada orang ngomong, makanlah nasi padang itu. Ada orang satu lagi ngomong, makanlah ia. Kira-kira kontradiksi nggak dua kata-kata tersebut? Bagi Edis kontradiksi karena kita tahu isi otak mereka itu cuma sejengkal, guys ya. Nah, itu versi mereka. Tapi karena kita adalah orang Islam, kemudian kita adalah orang yang bakal paham, makanlah ia atau makanlah nasi padang itu ya sama aja maksudnya. Sama seperti digantikan yang namanya isim damir tersebut kepada kata asaka. Asaka adalah fi'il madhi. Ya asa. Nah, asa, asu, asad, asu, asad, asata, asaina, asaita, asaituma, asaitum, asaiti, asaituma, asaituna, asaitu, asaina. Ada yang namanya damir di ujungnya, ada yang namanya damir khitabi. Makanya keluar kata-kata kamu, lomparkanlah tokatmu, asaka. Ka itu adalah damir khitab untuk menunjukkan kepada komunikan yang kita sedang berkomunikasi. Lemparkanlah tongkatmu. Oke Edis, itu damir udah dijawab ya. Oke Edis, saya pengen tahu, kan kami udah jawab itu al-qaha dia itu, bahwa di dalam peranan manusia saja makanlah nasi itu dengan makanlah ia. Ketika kita mengetahui itu orang bawa nasi padang, kita bilang makanlah ia. Tapi kalau di agama Edis, dia bawa nasi padang, makanlah ia, Edis makannya tai kucing. Nah, itu bedanya teman-teman. Itu bedanya pujaan kalian Edis ini bedanya. Kalau Nabi Musa, lemparkanlah tongkatmu. Siap ya Allah. Lemparkanlah ia. Paham ya Allah. Untung kita Islam. Dah kalau versi Edis apa itu nasi padang? Makanlah ia. Dia makannya tai kucing. Itu yang bikin masalah segede-gedenya. Itulah pujaan kalian ketika akalnya itu disimpan di kulkas. Berdebat dengan Bang Daman bawa otak, Dis. Yang tadinya ini otak disimpan di kulkas, pakai dulu. Pas begitu lawan Daman. Jadi mainnya tuh di logika doang gitu. Oke, bentar lagi 21 menit. Nah, nggak usah gua tanya dah. Gua bakal bawa di sabar. Oke, lanjut Dis. Udah selesai. Masih ada loh waktunya berapa detik lagi? Udah kelar. Baik, kita tunggu sampai habis dulu ya. Ya. Daman ini ditanya apa, jawabnya apa? Malah asok. Daman, pelan-pelan aja lah ya ngomong sama Muslim nih ya. Daman, yang saya tanyain sama kamu itu dari tadi. Mulai. Oh, waktunya belum. Yang saya tanyain sama kamu dari tadi itu, yang diucapkan Allah kepada Musa itu apa? Lemparkanlah ia atau lemparkanlah tongkatmu.
Mana yang terucap dari mulutnya Allah atau yang didengar oleh Musa? Malah yang dibahas sama aja. Saya tahu kata dia itu merujuk ke tongkat, saya tahu. Justru yang saya tanyakan itu yang diucapkan. Yang mana? Lemparkanlah dia atau lemparkanlah tongkatmu. Perbedaannya ada. Apa bedanya lemparkanlah dia dengan lemparkanlah tongkatmu? Kalau lemparkanlah tongkatmu mengindikasikan bahwa sebelumnya Allah itu nggak pernah nanya dulu. Apa itu Musa? Dia nggak ada nanya dulu. Langsung lemparkanlah tongkatmu. Nggak ditanya dulu. Baru yang kedua, lemparkanlah dia. Loh, dia apa? Lemparkanlah itu apa? Itu tongkat, karena tadinya udah ditanya. Yang saya tanyakan sama kamu, terus yang bener yang mana? Lemparkanlah dia atau lemparkanlah tongkatmu? Malah nggak jawab, malah nggak nyambung. Baik, kita ke ayat berikutnya yang dijiplak oleh Al-Quran. Nih, masalah kelahiran daripada Yohanes. Nih, saya tampilkan lagi. Ada banyak yang dijiplak oleh Al-Quran, teman-teman. Nih, perhatikan idaman. Ini ayat berbicara mengenai kelahiran Yohanes. Nih ya, Lukas pasal yang pertama. Kita mulai dengan ayat yang dari ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan seterusnya nih. Bagaimana Zakaria datang ke bait Tuhan. Di sini Zakaria berkata ya, nih. Ini kalian baca sendiri karena waktunya nggak sempat nih teman-teman ya, cuma 3 menit nih. Nih ya, pada zaman Herodes dan seterusnya nih ya, saya bacakan nih. Pada suatu kali timbalah rombongannya dan seterusnya nih. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kemudian engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita karena kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan dan seterusnya. Nah, bagian ini, lihat ya, perhatikan ini. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Bagian ini dijiplak lagi oleh Quran. Bang, di mana bang jiplaknya? Nih, lihat. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-9. Nih, kita mulai dari ayat yang ke-8. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana... Oh, kita mulai dari ayat sini ya. Nih, hai Zakaria, sesungguhnya kami akan memberi kabar gembira kepadamu. Akan seorang anak yang namanya Yahya. Perhatikan. Saya memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang kamu sebelumnya belum pernah kami ciptakan yang serupa dengan dia. Nah, ini lucu. Perhatikan. Emangnya Allah pernah menciptakan seseorang yang serupa dengan yang sebelumnya. Ya. Nah, ini nanti ayat ini direvisi. Perhatikan ya. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Perhatikan ini. Kami sebelumnya belum pernah menciptakan yang serupa dengan dia. Oke? Nah, teman-teman sekalian, aduh, ini apa ini? Which object contains stories? Ini kenapa ini kok jadi seperti ini? Apa kenapa dis? Enggak, ini ada Peringatan. Oh, ada peringatan ini teman-teman. Karena nanti siap ini turun gabung lagi. Gua nggak off. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah lewat diskusi mereka ya teman-teman, saudara Edis dengan para polemikus muslim ini bisa memberikan kita edukasi dan juga mencerdaskan anak bangsa dan terlebih-lebih saudara-saudara kita yang muslim bisa mereka mengetahui dan bisa mengerti perbandingan antara keyakinan mereka dengan keyakinan kita.
isi kitab suci mereka dengan isi kitab suci kita. Nah, teman-teman, karena kita sebagai orang Kristen memiliki kitab suci yang tentu saja lebih tua dari kitab suci mereka, maka sehingga ada nama-nama tokoh Alkitab dalam Alkitab itu ke dalam kitab mereka, seperti Ibrahim, Musa, Sulaiman, Daud, dan lain sebagainya. Ada banyak nama-nama tokoh-tokoh Alkitab yang dimana juga dicatat dalam kitab mereka. Kita tidak tahu ya dari mana nama-nama itu mereka ambil, apakah dari kitab suci Yahudi atau dari Alkitab kita sendiri. Karena memang teman-teman, kalau yang namanya kita sebagai yang duluan ada kitab sucinya, tentu saja kitab yang belakangan itu, ya kita nggak tahu kenapa bisa ada tokoh-tokoh yang namanya sama, yang kisahnya sama, seperti kisah Isa dengan kisah Yesus, hampir sama teman-teman ya kisahnya, dan hanya saja ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan teman-teman, dan itu tidak menjadi problem bagi kita. Cukuplah lewat debat-debat mereka, diskusi mereka, debat lintas agama ini memberikan kita edukasi, pengertian bahwa ternyata baik tokoh-tokoh dalam Alkitab kita dan juga tokoh-tokoh dalam kitab suci mereka itu sangat pribadi yang berbeda. Artinya mereka-mereka itu pribadi yang berbeda, hanya namanya saja yang sama teman-teman ya. Tentu saja orangnya berbeda dan Allah yang mereka sembah juga berbeda. Karena Allahnya Musa itu tentu saja Yehovah sesuai dengan kitab Taurat. Sedangkan dalam kitab suci mereka tidak ada nama Yehovah, dan kita nggak tahu dari mana mereka ambil kata Musa itu atau tokoh Musa itu, dan Allah siapa yang disembah oleh Musa itu kita nggak tahu. Tetapi kalau dalam Alkitab itu sudah jelas bahwa Allah yang menampakkan diri kepada Musa, yaitu Yehovah Asher Asher. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.